Mama masih gak percaya kita bisa berkumpul lagi, Nak. Setelah bertahun-tahun Mama menunggu saat-saat seperti ini, sekarang kamu udah ada di sini sama Mama. Mama janji, Mama gak akan pernah meninggalkan kamu lagi. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam Elsa. Loh, kok kamu datang sendiri? Tiba-tiba nggak ngasih tau Tante? Iya, saya datang sendiri. Kenapa, Ta? Kok kamu... Hei, kok kamu... Elsa, hei. Elsa, kamu kenapa? Kok kamu nangis? Elsa, cerita sama Tante, ada apa? Elsa, cerita sama Tante, ada apa? Apa ada yang menyakiti kamu? Devan, Tante. Devan, kenapa? You pick a fight, berantem atau gimana? Atau... Enggak. Bukan masalah itu. Devan nggak menyakiti saya, Tante. Terus kalau nggak nyakit, oh iya, Elsa, tante sudah akan mengurus pembebasan Devan. Jadi kamu jangan khawatir. Bukan masalah itu juga, Tante. Lah terus kenapa? Saya udah gugat cerai Devan, Tante. Jujur saya masih mencintai Devan, Tante. Tapi saya juga nggak bisa mempertahankan pernikahan yang diawali oleh kebohongan, Tante. Iya, Sa. Tante paham. Tante sangat mengerti perasaan dan posisi kamu sekarang ini. Jadi itu yang buat kamu sedih. Saya minta maaf ya, Tante. Saya jadi ngadu soal rumah tangga saya ke Tante. Hei, Elsa. Kamu bisa cerita apapun ke Tante. Kamu jangan pernah sungkan. Kan Tante pernah bilang sama kamu, kalau kamu punya masalah, anything, apapun, cerita sama Tante. Saya nggak tahu lagi harus cerita ke siapa, Tante. Iya. Gak mungkin saya cerita ini ke Papa. Tante Kirana tinggal di sini. Iya. Kok Zidan masih manggilnya Tante? Mulai sekarang manggilnya Mama aja ya. Hmm, 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 Mama Kirana gitu Tante. Ya udah, nanti lama-lama juga terbiasa kok. Kita masuk yuk. Yuk. Wah, welcome home Zidan. Tempat tinggal Tante, tempat tinggal Mama bagus banget. Mulai hari ini bukan cuma apartemen Mama, tapi jadi apartemen kamu juga. Ini semuanya Mama yang bikin. Iya dong, Mama emang sengaja spesial bikin buat kamu. Kamu suka nggak? Suka banget. Ada satu lagi. Kamu mau lihat kamar kamu nggak? Mau banget. Mau? Mau. Ada di sana. Yuk. Yuk. Wah, Ini kamar kamu sekarang. mainannya juga buat aku, Mah. Iya. Pokoknya semua yang ada di kamar ini milik kamu. Wah, dulu pas aku masih di panti, aku pengen banget punya mainan sendiri.
Kalau pengen main, aku harus gantian sama temen-temen aku. Sekarang kamu bebas mainin mainan kamu semua, ya? Makasih ya, Mah. Udah ngangkat aku jadi anak mama. Maafin Mama Zidan, karena Mama telah menelantarkan kamu selama ini. Bahkan sampai sekarang pun Mama belum berani mengaku bahwa sebenarnya kamu adalah anak kandung Mama, bukan anak akad. Jika suatu saat kamu tahu, Mama lah yang pernah meninggalkan kamu di panti asuhan itu, apakah kamu bisa memaafkan Mama? Atau sebaliknya? Itulah yang Mama takutkan, Nak. Mama gak sanggup membayangkan kamu akan membenci Mama. Karena itu Mama terpaksa melakukan ini semua. Mama belum sanggup menjelaskan bahwa sesungguhnya kamu adalah anak kandung Mama. Ya Elsa, Tante paham dan sangat mengerti kondisi kamu, permasalahan kamu. Kalau Tante ada di posisi kamu, tentu Tante akan melakukan hal yang sama dan akan memiliki rasa bimbang yang sama besar ya, seperti yang kamu rasakan ini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ya minta petunjuk dari Allah, berpasrah juga untuk hal yang terbaik dalam hidup kita. Ya, Tante. Saya setelah bercerita sudah lebih lega sih sekarang, Tante. Alhamdulillah Tante bisa membantu, kan Tante keluarga kamu juga. Just come at any time. Kalau kamu mau cerita masalah apapun, jangan pernah sungkan ya. Sebisa mungkin Tante akan membantu kamu. Saya sekalian mau berterima kasih sama Tante. Karena Tante sudah mau mencabut gugatan dan laporan ke Devan. Ya, Tante terus terang sudah ikhlas memaafkan Devan dan juga Arumi. Karena nggak enak juga sebenarnya hidup dalam memiliki hati yang tidak tenang dan juga memiliki dendam. Ya Tante udah ikhlas kok. Ya semoga untuk hasil yang terbaik. Apa aku harus seperti Tante Rosa? Menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kasusku berbeda dengan Tante Rosa. Walaupun sama-sama menyangkut perasaan. Tante, Ya. maaf saya mau tanya sedikit. Gimana sih caranya Tante bisa mudah memaafkan Devan dan Tante Arumi, sedangkan mereka sudah jahat sama Tante? Ya Elsa, sebenarnya nggak mudah juga buat Tante. Tante banyak pertimbangan, Tante banyak pemikiran, Tante banyak konsultasi juga. Waktu itu ya sempat diajak Randy menemui Pak Ustadz juga. Tapi Tante akhirnya kembali ke keputusan dan juga ke pemikiran bahwa kita hidup di dunia ini kan segala sesuatunya ada yang ngatur. Kehidupan kita diatur sama Allah. Ya, untuk hidup lebih tenang, lebih lega, lebih ikhlas, kita harus bisa maafkan orang. Ya, kita melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita supaya hidup kita lebih enak menjalankannya. Terus sih, itu aja. Harus ikhlas, harus percaya bahwa apapun yang terjadi, baik buruknya dalam kehidupan kita itu sudah diatur sama Allah. Ya semoga saya bisa lebih sabar seperti Tante Rosa. Amin, amin, kamu bisa kok. Kamu pasti bisa, Sa. Ya,
Rena di mana tante? Nah, Rena kayak di kamarnya deh, di atas lagi belajar atau lagi main kali. Saya boleh ke kamar Rena? Boleh dong, dia pasti senang ketemu kamu. Kok senang naik? Ya, saya ke kamar Rena dulu ya. Kasihan sekali Elsa. Sedikit banyaknya saya tahu apa yang dirasakannya saat ini. Memang sulit berpisah dari orang yang sangat kita cintai. Sekaligus orang yang telah berbuat kesalahan besar terhadap kita. Semoga Elsa bisa mengambil keputusan yang tepat agar tidak menyesal di kemudian hari. Uang ini sisa uang jajan gua. Sedikit banget lagi uangnya. Nggak cukup buat bantuin ayah. Tapi gue nggak mau nyuri lagi. Gimana ya? Gue harus minta bantuan siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Frozen. Kaget ya? Lagi ngitung uang. Buat apa sayang? Uang ini buat bantuin teman aku. Kata Kak Ariel rumahnya bocor. Aku pengen bantuin Kak Ariel, tapi uang aku nggak cukup. Emang kurangnya berapa sayang? Ini, Tante bisa bantu nambahin uang buat Rena. Beneran Tante? Butuhnya berapa sayang? Rena beruntung banget punya Tante Frozen yang baik banget mau bantuin gue. Tapi gue masih khawatir ayah bohongin gue. Meskipun ayah bakal buktiin pakai video. Rena. Enggak, kamu nggak usah khawatir, ya. Insya Allah Tante bisa bantuin kamu. Oh ya, tapi sebelum Tante bantu, Rena bisa nggak ajak Tante ke rumah temennya Rena dulu? Ya mungkin di sana ada kebutuhan yang lain. Karena kan membantu itu nggak boleh setengah-setengah. Duh, gimana ya kalau Tante Frozen datang ke rumah ayah? Takutnya Tante Frozen tahu kalau itu ayah gua. Kira-kira ayah bisa jaga rahasia ini nggak ya? Udah, nggak usah khawatir ya. Tante bantuin, oke? Ayo Tante. Besok aku materin Tante ke rumah Kak Ariel. Kebetulan besok kan aku libur sekolah. Kebetulan banget dong, Tante juga besok nggak ada kerjaan. Berarti kita kesananya bareng-bareng ya? Iya Tante. Sekalian aja deh, gue juga mau tahu sebenarnya ayah bohong apa enggak. Nanti gue bilang lagi ke ayah, biar ayah nggak bocorin rahasia gue ke Tante Frozen. Iya Bu Rosa, jadi surat perjanjian itu sudah ditandatangani kedua belah pihak, Pak Devan dan Bu Arumi. Tadi Pak Randy juga sudah memberikan surat itu ke saya. Oke, good. Jadi kapan kira-kira pembebasan terhadap Arumi dan juga Devan bisa dilaksanakan? Secepatnya Bu Rosa, saya akan segera mencabut berkas laporan Bu Rosa dari kepolisian. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak. Dan kira-kira apa lagi yang mesti dipersiapkan untuk melakukan hal itu? Mama masih gak percaya kita bisa berkumpul lagi, Nak. Setelah bertahun-tahun Mama menunggu saat-saat seperti ini, sekarang kamu udah ada di sini sama Mama. Mama janji, Mama gak akan pernah meninggalkan kamu lagi.